Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniati Effendi, Ketua DPW HPAI Kabupaten Cirebon. Kali ini Anda berada di channel Santap Ilmu PT ITP Indosemen Cirebon. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang pembuatan kompos. Proses pembuatan kompos. Proses pembuatan kompos terdiri dari proses aerob dan proses anaerob. Proses aerob ini dilakukan di tempat terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Kemudian lama proses pembuatan kompos aerob itu kurang lebih 2 bulan. Proses aerob dilakukan di tempat yang tertutup dan memerlukan aktivator berupa mikroorganisme atau starter untuk memperoleh proses pengomposannya. Waktu yang diperlukan kurang lebih 4-14 hari. Proses aerob ini tanpa adanya zat kimia. Nah, kedua cara tersebut itu menghasilkan kualitas kompos kurang lebih waktu yang sama. Kita lihat dulu proses aerob. Bahan baku yang cocok untuk pengomposan aerob adalah material organik yang mempunyai perbandingan unsur karbon, nitrogen, dan perbandingannya 30:1. Artinya jumlah nitrogen ini lebih kecil. Lalu kadar airnya 40-50% dan pH-nya sekitar 6-8. Contohnya bahan-bahan yang merupakan pengomposan aerob adalah dedaunan atau hijau-hijauan, yaitu leguminosa, jerami, gedebok pisang, dan kotoran unggas. Keasaman pada pengomposan aerob itu ditingkatkan dengan penambahan kapur. Unsur karbon dapat ditingkatkan dengan penambahan pupuk yang mengandung karbon atau arang sekam padi ke dalam adonan pupuk. Nah, inilah cara pembuatan kompos dengan cara biasa. Pertama, kita siapkan untuk bak pengomposan. Lebarnya kurang lebih 1-1,5 meter. Lebih baik diberi peneduh untuk menghindari hujan. Siapkan bahan-bahan organik dan cacah hingga menjadi potongan-potongan yang kecil. Susun semua bahan di dalam bak secara berlapis-lapis sesuai dengan yang digambarkan pada gambar di samping, yaitu lapisan-lapisan tersebut kita sirami dengan air hingga kelembabannya 40%. Yang pertama, yaitu lapisan pertama ini adalah kotoran limbah, kotoran atau limbah ternak, lalu diberi kapur bubuk. Kemudian lapisan berikutnya adalah daun-daunan atau hijau-hijauan seperti jerami, sekam, dan sebagainya. Lalu lapisan berikutnya adalah arang, kemudian kotoran limbah, lalu diberi lagi dengan kapur bubuk, lalu timbun lagi dengan hijau-hijauan atau jerami, lalu timbun lagi dengan arang sekam, dan seterusnya sampai ketinggiannya minimal 1 meter. Nah, ini adalah gambaran contoh bagaimana tempat atau wadah yang kita buat untuk pembuatan
kompos dengan cara biasa. Kita gunakan bak kompos, di mana bak kompos ini kita masukkan beberapa bambu yang sudah dilubangi ke dalam bahan kompos dan menggunakan tutup dengan terpal atau karung goni. Nah, ini gambarannya ya. Ini penggunaan bambunya tujuannya untuk adanya pengeluaran gas karbon dioksida ya. Karena kalau misalnya gasnya terlalu banyak di dalam wadah tersebut akan mengakibatkan pupuk kompos menjadi kurang baik. Selanjutnya, dari wadah kompos tersebut, nah kita nanti tunggu waktunya 8 minggu dan tinggi dari kompos tersebut akan menjadi lebih kecil dari ukuran yang semula. Nah, itu artinya kompos itu sudah bisa dipanen atau sudah matang. Kita lihat juga dengan perubahan tekstur. Tekstur dari kompos yang telah kita buat itu akan tampak semakin hancur ya. Dan apabila kita pegang itu mudah sekali untuk menjadi serpihan-serpihan. Nah, kemudian ditandai juga dengan timbulnya bau yang menyengat ya, seperti bau tanah, dan warnanya juga coklat kehitam-hitaman. Itu karena adanya proses fermentasi di dalam wadah tersebut. Nah, ini adalah cara pembuatan pengomposan yang anaerob. Anaerob itu yang tidak menggunakan oksigen. Cara pembuatan kompos ini lebih cepat, mudah, dan murah. Pembuatan kompos bisa dipercepat dengan menggunakan aktivator atau inokulum, dekomposer atau biang kompos. Aktivator ini adalah jasad renik mikroba yang bekerja mempercepat pelapukan bahan organik menjadi kompos. Aktivator ini bisa juga disebut dengan starter atau mikroorganisme atau pengolah limbah. Aktivator yang umum itu digunakan adalah efektif mikroorganisme 4 atau EM4. Biasa dijual di toko-toko pertanian ya. Ini mudah sekali didapat. Dan lama pengomposannya kurang lebih 4 sampai 14 hari. Nah, inilah contoh dari starter atau mikroorganisme sebagai pengolah limbah. Bahan yang digunakan dari pengomposan yang anaerob yaitu pertama, bahan kompos harus dicacah berukuran kecil, kurang lebih 1 cm ukurannya. Lalu aktivator harus tercampur merata ke seluruh bahan kompos agar proses pengomposan lebih baik dan cepat. Bahan kompos harus cukup mengandung air untuk mendukung kehidupan jasad renik di dalam aktivator kompos. Bahan yang kering itu lebih sulit dikomposkan, sedangkan bahan yang terlalu basah juga akan menghambat proses pengomposan. Jadi kalau kita akan membuat pengomposan ini dengan anorganik, usahakan daun-daun yang akan kita gunakan ini jangan terlalu kering ataupun jangan terlalu basah. Kemudian bak pengomposan itu perlu ditutup untuk melindungi jasad renik dari air hujan, terlindungi juga dari cahaya matahari, terlindungi dari penguapan, dan terlindungi dari perubahan suhu. Baiklah, sekarang kita menuju ke tahapan cara membuat kompos dengan proses anaerob. Yang pertama, siapkan bahan kompos. Pilih bahan yang lunak terdiri dari limbah tanaman atau hewan seperti hijauan tanaman, ampas tahu, limbah organik, rumah tangga, kotoran ayam, kotoran kambing, dan lain-lainnya. Contoh campuran
atau bahan yang kering. Yang pertama, kotoran ternak 1 blek, dedak halus 1 blek, arang sekam 1 blek, hijauan atau serbuk gergaji, pakan ternak 1 blek, molasses atau tetes tebu 5 sendok makan, EM4 5 sendok makan, dan 10 liter air. Nah, inilah contoh-contoh bahan-bahan yang akan kita pakai untuk pembuatan kompos secara anaerob. Rajang bahan kompos hingga halus. Semakin halus maka akan menghasilkan komposnya semakin baik. Lalu siapkan terpal plastik dan campurkan seluruh bahan kompos hingga merata di atas terpal tersebut. Larutkan molasses ke dalam air dan tambahkan EM4 dan aduk hingga rata. Jadi penggunaan EM4 atau molasses itu harus kita campur dulu dengan menggunakan air, kurang lebih 1 liter air sesuai dengan petunjuk yang ada di pengaturan penggunaan EM4. Jadi kita tidak boleh memasukkan molasses ini langsung ke dalam kompos tersebut, bahan-bahan kompos tersebut. Akan tetapi harus kita larutkan terlebih dahulu. Lalu siramkan larutan molasses dan EM4 tadi ke dalam campuran bahan-bahan hingga diperoleh kadar air 40%. Caranya yaitu dengan kepal campuran dan lepas. Campuran masih menggumpal namun bila disentuh jari akan memecah. Ratakan campuran di atas terpal dengan ketinggian 15-20 cm. Tutup campuran dengan sisa terpal atau karung goni hingga rapat. Setelah 4-5 hari, kompos sudah matang dengan ciri bau sedap seperti bau tape dan warnanya keputihan. Itu adalah proses fermentasi, di mana proses ini memiliki kerja dari penguraian mikroorganisme terhadap bahan-bahan kompos tersebut, sehingga menghasilkan adanya lapisan-lapisan jamur di dalam kompos tersebut. Cara pengomposan dengan menggunakan tong plastik. Nah, apabila kita tidak bisa membuat dengan cara menggunakan bak, kita juga bisa menggunakan dengan tong plastik atau ember-ember plastik. Caranya, pertama, siapkan tong plastik yang kedap udara, kemudian masukkan campuran kompos ke dalam tong plastik dan tutup hingga rapat. Diamkan hingga 4-5 hari untuk menjalani proses fermentasi. Suhu pengomposan pada saat fermentasi itu akan menghasilkan sekitar 35-45 derajat Celcius. Setelah 4-5 hari itu bisa dicek kematangan kompos tersebut. Kompos yang sudah matang dapat langsung digunakan untuk tanaman. Tidak ada batasan baku berapa dosis kompos yang diberikan untuk tanaman. Jadi tergantung pengalaman petani. Biasanya kalau misalnya kita akan menggunakan kompos tersebut, para petani itu akan menentukan kebutuhan dari tanaman yang kita tanam, disesuaikan dengan jenis tanamannya. Sebagai bayangan, untuk pembibitan atau tanaman di dalam pot atau polybag, kompos kotoran ternak dicampur tanah dengan perbandingan 1:1. Namun ada juga yang menganjurkan dengan perbandingan 1:3. Kompos dapat diberikan sebagai satu-satunya sumber hara tambahan yang dikenal dengan istilah pertanian organik. Kompos yang diberikan sebaiknya dalam jumlah yang cukup agar tanaman dapat tumbuh lebih baik. Kompos juga diberikan bersama-sama dengan pupuk kimia buatan. Nah, ini contoh penerapan kompos pada tanaman bunga dan tanaman sayuran.
Dan ini gambaran untuk pembuatan kompos apabila tidak menggunakan media atau wadah bak yang lebar. Kita juga bisa menggunakan beberapa wadah, yaitu dengan menggunakan plastik atau ember-ember plastik. Nah, kali ini bagaimana kita membuat mol atau mikroorganisme lokal. Mol digunakan sebagai starter kompos. Bisa kita gunakan langsung pada tanaman. Mol dapat dibuat dari beberapa bahan seperti bonggol pisang, rebung sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya. Bahannya misalnya bonggol pisang sebanyak 5 kg, gula merahnya 1 kg, air berasnya 10 liter. Cara pembuatannya, bonggol pisang ditumbuk atau dihaluskan, kemudian dimasukkan bersama dengan air beras ke dalam wadah pencampur. Lalu masukkan gula merah sambil diaduk rata. Masukkan campuran ke dalam drum atau tong atau ember plastik. Lalu tutup rapat dan diberi lubang udara dengan cara memasukkan selang plastik yang dihubungkan dengan botol yang terisi air. Biarkan selama 15 hari agar mengalami proses fermentasi. Cara penggunaannya sebagai starter pengomposan, caranya larutkan 1 liter cairan mol dicampurkan dengan 5 liter air tawar. Kemudian tambahkan gula merah 1 ons, aduk hingga rata, dan siramkan pada bahan kompos. Pada tanaman bisa disemprotkan dengan konsentrasi 400 cc, dicampurkan dengan 14 liter air tawar. Pada tanaman padi, yaitu pada hari ke-10, ke-20, ke-30, dan ke-40, bisa disemprotkan pada waktu siang hari dan pagi hari. Pada waktu pagi hari dan sore hari, hindari penyemprotan di siang hari. Nah, ini mol hasil pembiakan E4, di mana nanti mol tersebut akan kita biakan menghasilkan starter menjadi 15 cc ya. Dari 1 cc E4 ditambahkan dengan 1 mili dan 1 sendok makan E4, kemudian ditambahkan lagi dengan 15 ml air. Nah, kita bisa menghasilkan 15 cc untuk pembiakannya. Nah, untuk pembuatan pengomposan ini banyak sekali manfaatnya. Kalau misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga kita itu banyak sekali limbah-limbah dapur. Nah, limbah-limbah dapur ini bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk atau pengomposan organik, di mana bahannya sangat mudah, ramah lingkungan, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Demikian, ini ada contoh dari pembuatan pengelolaan limbah dapur, di mana limbah dapur ini menjadi pupuk kompos, dan kita bisa mengikutinya dengan menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dan bisa kita lakukan di rumah kita. Kenapa? Karena dengan kita membuat pupuk kompos sendiri, maka udah merupakan jaminan pupuk itu akan menghasilkan unsur hara yang lebih baik dibandingkan kalau kita misalnya membelinya di toko-toko, karena kita tidak tahu apakah ada zat-zat kimia yang akan dicampurkan di dalam pupuk kompos tersebut. Baiklah, kita ikuti tayangan, ada video di mana cara pembuatan pupuk kompos, pemanfaatan dari limbah dapur.
plastik mika. Kemudian kita campurkan dengan ampas kelapa. Lalu masukkan ampas kopi dan ampas teh. Campur lagi dengan sekam. Kemudian campur lagi dengan tanah. Dan kita campurkan molase dari limbah cucian air beras. Untuk 5 cangkang telur, ya, nanti kita hancurkan dulu. Usahakan cangkang telur ini lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan semula. Nah, setelah semua bahan masuk ke dalam wadah plastik kita, kemudian kita aduk. Kita aduk-aduk sehingga rata. Usahakan limbah-limbah ini kita masukkan ke dalam wadah sampai penuh dan padat. Karena nanti pada saat sampah ini sudah terurai, maka nanti volumenya akan mengecil. Setelah kita masukkan limbah tadi ke dalam wadah, kemudian kita tutup rapat. Kemudian kita meter agar tempat tertutup rapat sehingga tidak ada oksigen yang masuk. Kita simpan di area yang tidak terkena sinar matahari. Lalu kita ambil kain basah, kita tutup rapat-rapat sehingga kita bisa menjaga kelembabannya. Nah, inilah hasil pengomposan yang sudah melalui proses. Kita perhatikan ada uap-uap air. Nah, yang ini ada gelembung-gelembung air. Yang di bawah ini proses yang sudah saya lakukan selama 4 kali dan yang ini selama 6 kali. Kemudian di sini selain limbah dapur, saya juga membuat pupuk dari daun-daun kering. Limbah dapur merupakan bahan yang sangat potensial untuk dijadikan pupuk kompos di kebun rumah kita. Cara pengelolaan limbah dapur secara rumah tangga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, itulah presentasi dari kami. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan itu banyak manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Kabupaten Cirebon, dan terlebih lagi untuk diri saya sendiri. Kenapa? Karena dengan melakukan pembuatan pengomposan ini kita bisa mengurangi limbah atau sampah organik, di mana sampah organik yang kalau kita buang ke TPA itu akan bereaksi atau mencemari lingkungan kita. Oleh karena itu, ayo semangat kita membuat atau mengelola limbah dapur kita untuk menjadi pupuk kompos yang bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya di channel Santap Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel